kehidupan kami ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami nafas kehidupan. Engkaulah yang memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Hanya karena Engkaulah kami dapat berdiri hari ini. Kami dapat bersekutu kembali, menatap satu dengan yang lainnya, menikmati udara segar, menikmati kasih dan kemurahan Allah yang Maha Besar. Kami menyerahkan hati kami masing-masing saat ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Roh Kudus, segarkanlah setiap kami. Biarlah Engkau bertahta di atas pemberitaan firman Allah ini, dan Engkau berbicara kepada setiap kami. Sampaikan, teguhkan kami semua, dan biarlah setiap kami terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Karya-Mu yang Maha Besar, kami percaya sedang bekerja di antara kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini ada sukacita khusus yang kita nikmati bersama-sama karena kasih Tuhan yang Maha Besar. Kita dapat berkumpul lagi di dalam rumah Tuhan di tempat ini setelah kurang lebih 2 bulan saya dan saudara beribadah di rumah masing-masing, dan hari ini adalah hari yang Tuhan beri kepada kita. Saya percaya bahwa ada kemenangan dan kelepasan bagi kita. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Saudara ingat? Ya, hari ini adalah hari kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Saudara dan saya ingat ketika Tuhan Yesus naik ke surga, waktu saya dan saudara memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mencurahkan Roh-Nya ke atas setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu digenapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Roh Kudus sudah dicurahkan atas setiap rasul-rasul pada waktu itu. Dan tentu saja sebagai orang-orang percaya hari ini, kita pun menerima pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara adalah manusia biasa. Kita mengasihi, tetapi ada banyak kasih sentimental di sekitar saya dan saudara. Ada kasih yang luntur di sekitar saya dan saudara. Kita mengasihi tapi seringkali kita menyakiti. Kita berkata kepada orang tua kita, saya mengasihi engkau Bapak dan Mama, tetapi seringkali kita mengecewakan mereka. Suami istri kita katakan, saya mencintai engkau, istriku, suamiku, tetapi seringkali kita membuat mereka marah, kita membuat mereka tersinggung, kita seringkali membuat mereka berpikir, apakah saya dikasihi atau tidak. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengasihi saya dan saudara dengan kasih yang sempurna. Dia bukan hanya datang sebagai bayi, Dia bukan hanya lahir di tengah-tengah dunia ini, Dia bukan hanya menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara, Dia bukan hanya bangkit dari antara orang mati supaya saya dan saudara menerima kemenangan, Dia bukan hanya naik ke surga dan duduk sebagai imam besar di sana untuk mendoakan saya dan saudara, tidak berhenti sampai di situ, tetapi kasih-Nya kepada kita mencurahkan Roh Kudus, Roh penolong kepada saya dan saudara. Mari kita buka sama-sama dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kalau aman, kita akan baca bersama-sama. Aman semua? Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Saya baca judul, kita bersama-sama membaca ayat 15, 16, dan 17. Yesus menjanjikan penghibur. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan
kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Saya dan saudara disebut berbahagia waktu membaca, mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya. Kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia, waktu saya dan saudara membaca firman Tuhan ini, memang bagian ini adalah janji Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi seperti saya katakan di awal dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Yesus menggenapi janjinya. Dia mencurahkan Roh-Nya, dan Roh Kudus turun ke atas setiap orang yang percaya kepadanya. Sama ini dalam masa gereja, Roh Kudus sedang bekerja dengan leluasa. Roh Kudus sedang meneguhkan orang-orang percaya. Roh Kudus sedang menunjukkan kuasa dan kemuliaannya kepada saya dan saudara, bekerja di hati kita. Nah, dalam janji ini, saya dan saudara akan melihat bersama-sama siapa Roh Kudus berdasarkan ayat-ayat ini. Ayatnya yang ke-16, Alkitab berkata kepada saya dan saudara, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata penolong ini berasal dari kata parakletos. Nah, kenapa dibilang penolong yang lain? Rupanya dalam perjanjian lama, Yesus itu Mesias dan Juru Selamat, itu juga artinya penolong, ya. Jadi itu sebabnya dikatakan yang lain. Jadi yang setara dengan dia, penolong yang setara dengan Yesus, yang sama kedudukannya dengan Yesus. Dia adalah Allah Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata penolong dari kata parakletos ini artinya seorang yang dipanggil datang untuk menolong. Kenapa dia dipanggil datang untuk menolong? Ada sebabnya. Yang pertama, untuk memberikan kesaksian untuk kepentingan orang yang dituduh. Jadi kalau saya dan saudara dituduh, kita perlu penolong, perlu saksi untuk menguatkan bahwa saya dan saudara tidak bersalah. Lalu kemudian penolong juga artinya advokat atau pengacara yang dipanggil untuk membela orang yang tertuduh secara hukum. Jadi tadi dia punya saksi, dia menjadi saksi. Kemudian yang kedua, dia menjadi pengacaranya sendiri. Dia membela orang yang tertuduh itu. Lalu kemudian penolong juga dipanggil untuk menasehati dalam situasi yang sulit. Jadi Roh Kudus bekerja menjadi penasehat bagi saya dan saudara. Pada saat waktu saya dan saudara ada dalam keadaan yang sulit, Roh Kudus datang untuk menasehati kita. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau kamu perlu hikmat, mintalah hikmat itu. Jadi Roh Kudus akan memberikan kita hikmat, menasehati kita. Kemudian penolong datang untuk memberi semangat yang baru kepada sekelompok orang atau serdadu atau prajurit yang sedang patah semangat atau sedih. Di waktu saya dan saudara patah semangat, kita membutuhkan penolong itu. Allah Roh Kudus akan hadir di situ untuk memberikan semangat baru. Jadi yang namanya putus asa itu bagi orang percaya akan segera disingkirkan. Waktu kita ada dalam kesedihan, mengasihani diri, kita sedang tidak mampu bangkit dari keberadaan kita terpuruk, maka Allah Roh Kudus hadir menjadi penolong bagi saya dan saudara. Jadi parakletos selalu berarti seorang yang dipanggil datang untuk menolong di saat saya dan saudara sedang dalam kesulitan. Yang kedua, kata parakletos itu juga ditafsirkan oleh Authority Version dengan comforter atau penghibur. Penghibur ini berasal dari kata vertis, yaitu gagah berani. Jadi, kata penghibur artinya menjadikan seorang yang patah hati menjadi penuh semangat, menjadi gagah berani. Jadi seorang yang patah hati, yang sedang patah semangat, oleh si penghibur bukan hanya dihiburkan, tetapi diberikan kekuatan, diberikan penghiburan yang membuat dia muncul sebagai pribadi yang gagah berani. Jadi kekuatan yang diberikan olehnya adalah kekuatan yang
tugas si penghibur. Di Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya dan saudara ada dalam keadaan terpuruk, sangat-sangat susah, maka penghibur itu bukan hanya menghibur saya dan saudara, tetapi menguatkan sampai saudara tumbuh menjadi pribadi yang perkasa di dalam tangan Tuhan. Amin. Roh Kudus menanggulangi kelemahan-kelemahan atau persoalan-persoalan yang saya dan saudara alami. Roh Kudus mengambil kelemahan dan memberi kita kemampuan untuk menghadapi hidup yang sulit. Roh Kudus mengarahkan hidup kita dan menggantikan kehidupan yang kalah menjadi sebuah kehidupan yang menang. Saudara lihat kedalaman peningkatan dari pekerjaannya. Jadi dia tidak berhenti sampai menolong saudara, tetapi dia melanjutkan pertolongannya kepada penghiburan dan menjadikan saya dan saudara yang tadinya lemah menjadi seorang yang kuat, seorang yang mampu, seorang yang berdaya dan dapat menanggulangi kelemahan itu sehingga saya dan saudara disebut pemenang. Amin. Jadi Roh Kudus diberikan oleh Yesus Kristus kepada saya dan saudara supaya kita mampu menghadapi kehidupan yang sulit. Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk menghadapi keadaan hidup ini dan menjadikan situasi-situasi yang tidak mungkin menjadi landasan untuk saya dan saudara menikmati pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, artinya Roh Kudus senantiasa menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Di ayatnya yang ke-14 tadi, ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa," ayat 16, "dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Bukan sekali-sekali, bukan hanya pada saat saudara memerlukannya, seperti tadi dalam keadaan sulit, dalam keadaan tertekan, dalam kondisi lemah. Bukan hanya pada saat-saat itu dia hadir, tetapi Alkitab berkata kepada kita, dia menyertai saya dan saudara selama-lamanya. Artinya seluas-luasnya, tidak pernah terbatas. Kehadirannya tidak ditutupi oleh ruang dan waktu. Nanti saudara baca di dalam ayatnya yang ke-17 itu, dia bukan hanya menyertai dan menyaksikan jalan bersama-sama dengan saudara di kiri kanan saudara, tetapi dikatakan dia ada di dalam saya dan saudara. Dia ada di dalam kita. Artinya penghiburan Allah menjadi sukacita kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Penghiburan itu tidak datang dari luar, tetapi penghiburan itu datang dari dalam, karena Roh Kudus ada di dalam saya dan saudara. Amin. Jadi waktu hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus, maknai ini sebagai pernyataan kasih Yesus Kristus dengan kehadiran Roh Allah di dalam saya dan saudara, sehingga Roh itu sungguh menjadikan saya dan saudara kuat di dalam Dia. Yang terakhir ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Roh kebenaran. Roh kebenaran ini adalah Roh Kudus. Kata lain dari Roh Kudus, Dialah sumber kebenaran sejati yang menerangi pikiran, yang menyatakan kebenaran bagi saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya dan saudara malam hari melihat bintang, kita melihat bintang berdasarkan pengetahuan kita, betul? Keterbatasan pengetahuan kita. Tapi coba Bapak Ibu duduk dengan astronom, ahli perbintangan, lalu saudara bersama-sama dengan dia pakai teropong, lihat bintang-bintang, maka dia akan menyebutkan semua rasi-rasi yang dia lihat, karena dia ahli dalam bidangnya, betul? Kalau saudara lihat bunga, saudara lihat tumbuh-tumbuhan, saudara mungkin mengaguminya, tetapi ahli botani akan melihat itu sebagai sesuatu
kalau kita sakit khusus, kita pergi ke dokter ahli. Kita nggak pergi lagi ke dokter umum. Dokter umum hanya mendiagnosa sakit apa, lalu yang lebih dari pengetahuan dia harus serahkan kepada dokter ahli. Saya dan saudara memiliki ahli atas segala-galanya di dalam kita. Siapa itu? Roh kebenaran. Roh kebenaran mengetahui seluruh kebenaran. Roh kebenaran menuntun saya dan saudara ke dalam seluruh kebenaran. Tidak ada kebenaran yang tersembunyi dari roh kebenaran. Tidak ada kebenaran yang tidak dapat dimengerti oleh roh kebenaran. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh roh kebenaran. Dan dengar ini, roh itu ada di dalam kita. Persoalannya adalah ayat 17 bilang, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi menarik, kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Kata itu masih pakai kata akan, tetapi sekarang kata itu adalah diam di dalam saya dan saudara. Amin. Orang tidak mengerti pekerjaan Roh Kudus. Orang tidak mengerti dari mana penghiburan yang saya dan saudara dapat. Orang tidak mengerti dunia ini, tidak mengerti kalau orang percaya bisa ditolong. Ada keajaiban yang tiba-tiba terjadi. Keadaan sulit ini tiba-tiba menjadi mudah. Waktu saudara pergi ke suatu tempat, saudara tidak mengerti alurnya. Tiba-tiba Tuhan sediakan orang di sana menolong saudara. Karena di dalam saudara ada roh kebenaran. Orang tidak tahu, tetapi saya dan saudara tahu bahwa pertolongan, penghiburan, kekuatan, jalan keluar selalu tersedia bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sebabnya dalam perayaan hari ini, mari bersukacita di dalam Tuhan. Roh itu meneguhkan dan mengajar saya dan saudara. Saudara perlu diajar, datanglah kepada Dia. Tidak jauh-jauh, ada di dalam dirimu. Katakan kepadanya, Roh Tuhan, saya perlu diajar, saya perlu diteguhkan. Roh kebenaran bukan hanya menuntun saya dan saudara, tetapi roh kebenaran ini juga memimpin saya dan saudara di dalam pelayanan, sehingga melalui pelayanan kita ada orang lain yang dibawa kepada Kristus dan menikmati juga roh kebenaran yang ada di dalam kita juga akan menjadi bagian dari orang itu. Mengerti maksudnya? Ayat itu bagian akhir bilang, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kediaman Roh Kudus di dalam orang percaya itulah yang memampukan orang percaya itu dapat mengajar orang lain, dapat menasehati orang lain, dapat memberkati orang lain, dapat menolong orang lain, dapat mengalirkan kuasa Allah kepada orang lain, sehingga orang lain juga mendengar, menerima, diteguhkan, dibangun, dan melihat karya Roh Kudus melalui kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pesan firman Allah pada pagi hari ini buat saya dan saudara, Roh Kudus bukan hanya dijanjikan oleh Yesus, tetapi Roh Kudus sudah datang ke dalam dunia ini. Roh Kudus bekerja di dalam saya dan saudara, menyertai saya dan saudara. Dia menyatakan dirinya sebagai penolong, Dia menyatakan dirinya sebagai penghibur, dan Dia akan terus menuntun saya dan saudara ke dalam seluruh kebenaran, dan memakai saya dan saudara untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan pujilah Tuhan yang punya firman, saya dan saudara disebut berbahagia waktu membaca, merenungkan firman Allah dan menyimpan di dalam hati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berbahagia memiliki Allah seperti Engkau. Engkau bukan hanya menciptakan langit dan bumi dan menaruh kami di sana, tetapi Engkau mengisi seluruh jagat raya ini dengan semua yang kami butuhkan. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, Engkau tidak membiarkan manusia berjalan seorang diri. Engkau merencanakan penyelamat itu, Tuhan kami Yesus Kristus,
dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga bagi kami. Tetapi Engkau tidak membiarkan kami menjadi anak yatim piatu, tapi Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami. Hari ini dengan iman, dengan penuh percaya, dengan penuh keyakinan kami dapat berkata, terima kasih Tuhan buat Roh-Mu yang ada di dalam kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan dalam kelemahan kami yang terus-menerus menuntun kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau juga membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kebenaran-kebenaran-Mu dibukakan bagi kami. Bahkan kami juga dipakai untuk meneguhkan orang lain, sehingga orang lain juga dapat dibawa kepada Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman-Mu menjadi bagian dari seluruh umat-Mu. Biarlah kami semua bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Roh Kudus. Dan biarlah Allah Roh Kudus senantiasa menuntun, memimpin, memberkati, mengajar kami di dalam perjalanan kehidupan ini, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Allah, yang mengasihi Allah, yang bertambah teguh di dalam semua situasi secara khusus hari-hari ini yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Bagi hari ini kami mau berdoa dan memberkati setiap keluarga. Kami mau memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Thomas Dale, menyerahkan Bapak dan Ibu ke dalam tangan Tuhan, memberkati anak-anak mereka di dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kami ingat kakak Jeffrey yang ada jauh di Manado dengan semua penulisan skripsinya. Tuhan memberkati dan menolong dia. Kami berdoa juga dan memberkati kakak Vicky dengan penulisan tesisnya, penelitian yang sedang hamba-Mu lakukan hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan juga menolong dan memberkati hamba-Mu. Kami juga mau berdoa pagi hari ini memberkati keluarga Bapak Vicky Wariori, menyerahkan Bapak dan Ibu, adik kekasih mereka dan anak-anak mereka di dalam tangan Tuhan. Kami juga mau memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Sap Usmani, memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Bobi Lengkong, Bapak Angki Usmani. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga ini. Nyatakan kasih dan pertolongan-Mu kepada mereka. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu ke dalam seluruh kehidupan mereka. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga Magablo, menyerahkan Bapak dan Ibu, menyerahkan anak-anak mereka, menyerahkan keluarga besar yang bersama-sama dengan mereka. Anugerah dan kemurahan Tuhan senantiasa Tuhan curahkan. Kami juga mau berdoa dan memberkati keluarga Mugu, memberkati Bapak dan Ibu. Tangan kasih Tuhan yang maha besar menjadi bagian dari keluarga ini. Kami juga ingat keluarga Jonathan yang beberapa waktu ini bersama-sama dengan kami di dalam setiap ibadah-ibadah dalam link-link yang mereka terima. Tuhan memberkati. Kami juga memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Kalambe, keluarga Hendra Kalambe, keluarga Mama Tito. Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam kasih dan kemurahan Allah yang maha besar. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga Setiana Pesi, menyerahkan keluarga ini di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Matias Pigai, Bapak Nikanor Pigai. Anugerah Tuhan, pertolongan Allah menjadi bagian dari keluarga ini. Bapak Nikanor yang masih ada dalam tugas, Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Besi Timur, menyerahkan Bapak juga yang masih ada di kampung halaman dengan usaha yang ada di sana. Tuhan memberkati istri dan anak-anak hamba-Mu yang ada di sini. Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga Bapak Denny Patiasina, memberkati Bapak Denny yang ada di Merauke dengan pekerjaan yang sedang hamba-Mu kerjakan. Tuhan memberkati ibu dan anak-anak yang ada di sini. Kami juga berdoa dan memberkati kakak Saul dengan pekerjaan hamba-Mu. Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu. Kami juga mau berdoa hari ini menyerahkan keluarga Tahu Landing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu,
menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak mereka Tuhan berkati. Kami juga memberkati keluarga Oleh Timur, menyatakan kasih dan kemurahan-Mu memberkati keluarga ini. Kami juga memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Tinus Row, memberkati Bapak dan Mama, memberkati anak-anak mereka, keluarga besar yang ada, Kakak Dea yang ada di Semarang. Tuhan berkati dengan semua persiapan akhir untuk penyelesaian skripsinya, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa hari ini menyerahkan keluarga Bapak Frankie Row. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu, memberkati anak-anak mereka di dalam kasih dan kemurahan Allah yang Maha Besar. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan keluarga Rumberi yang ada di Terminabuan. Tuhan memberkati mereka dan setiap keluarga lain yang bersama-sama dengan kami. Jika ada yang kami lewatkan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kasih dan pertolongan Tuhan atas setiap pribadi, anugerah dan kemurahan Tuhan menjadi bagian mereka. Kami ingat anak-anak kami yang ada di kelas 3 SMA yang akan masuk ke perguruan tinggi. Kami berdoa menyerahkan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Anugerah-Mu, hikmat dari Tuhan. Mereka yang sedang mengikuti tes-tes masuk ke perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri, kami berdoa Tuhan buka jalan, Tuhan mencurahkan rahmat-Mu dan berkat-Mu, sehingga mereka boleh berhasil masuk dalam perguruan tinggi yang Tuhan kehendaki. Dan segala sesuatu yang mereka perlukan, kami percaya Engkau akan mencukupkan semuanya. Kami berdoa buat anak-anak kami yang ada di rumah, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Buat mereka yang ada di yang akan masuk TK, SD, SMP, SMU, Tuhan menolong dan memberkati mereka. Ulangan-ulangan yang sedang mereka ikuti dari rumah, Tuhan berkati. Jadikan mereka berhasil, cerdas di dalam tangan Tuhan, menjadi anak-anak yang berhikmat dan takut akan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, pemuda-pemudi, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Situasi ini memang sulit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak kami dengan cara Tuhan yang maha mulia, memberkati setiap kepala keluarga dengan pekerjaan mereka masing-masing, memberkati usaha-usaha yang dikerjakan oleh setiap ibu-ibu, pekerjaan mereka, memberkati semua anak-anak kami. Kami percaya bahwa anugerah Allah yang berkelimpahan, kasih dan kemurahan Allah ada di atas setiap keluarga orang-orang benar, dan kami semua akan melihat pertolongan Allah yang sempurna menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pembangunan rumah Tuhan hari ini. Biarlah anugerah Tuhan terus curahkan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu yang indah. Terima kasih, walaupun situasi sulit, tapi pembangunan ini terus dapat berjalan. Tuhan Engkau memberkati ketua panitia, Bapak Tinus Row, Tuhan memberkati semua tukang yang bekerja, Tuhan memberkati semua jemaat yang mensupport, baik lewat doa, baik lewat dana mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, kemurahan Tuhan yang tidak terbatas menjadi bagian dari setiap hamba-hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan menolong, sehingga pembangunan rumah Tuhan ini dapat diselesaikan di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami juga ingat keluarga Magablo, keluarga Mugu yang sedang membangun rumah mereka. Kami minta anugerah Tuhan atas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan curahkan rahmat-Mu, sehingga apa yang mereka butuhkan senantiasa tersedia oleh karena pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap pribadi rumah tangga ke dalam tangan Tuhan, memberkati kota dan bangsa kami. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang terdampak COVID-19 ini, yang masih ada dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa dalam nama Yesus, pemulihan, kesembuhan menjadi bagian mereka. Berkati semua tenaga-tenaga medis yang bekerja pagi, siang, malam. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan. Kami berdoa, biarlah anugerah Tuhan menjadi bagian mereka. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati semua jajarannya, berkati semua Satgas Covid, berkati seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Biarlah kami semua boleh mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah, dan kami berdoa Tuhan supaya tidak ada
jemaat-Mu. Dan kami menyerahkan semua jemaat Elroy dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan kasih Allah yang sempurna menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Ini seluruh hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap pribadi yang sedang berdoa secara diam-diam kepada Tuhan karena pergumulan-pergumulan tertentu, kami percaya bahwa Engkau menjadi jawaban bagi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan, yang sedang bergumul dengan makan minum pakai, Tuhan sediakan apa yang mereka perlukan. Dan yang sedang ada di dalam berbagai-bagai hal, biarlah Tuhan Engkau beri jalan keluar. Kasih karunia dan rahmat Tuhan yang maha besar dicurahkan atas setiap kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pergumulan ini kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada hambanya.